Halo semuanya, kawan gua lagi tergila-gila makan mie instan. Dan dia bertanya, "Dok, boleh gak gue coba makan mie instan doang selama sebulan?" Sebenarnya sih kalau gue ditanyain gitu ya jawabnya, boleh-boleh aja sih. Makan adalah hak dari masing-masing orang. Tapi sebelum membahas hal tersebut lebih mendalam, kayaknya bakalan seru kalau gue jelasin sedikit mengenai sejarah mie instan. Dari artikel yang gue baca di Detik, di merdeka.com, mie instan pertama kali muncul tahun 1958. Cukup tua ya. Usia mie instan ini bahkan lebih tua dari usia gue. Dan ternyata mie instan itu berasal dari Jepang. Katanya pada tahun 1958 itu ada krisis pangan yang melanda Jepang. Nah, seseorang bernama Momofuku Ando. Dia tidak mau berpangku tangan saja. Saat itu beliau mendapatkan tugas yang cukup menarik, yaitu membuat makanan dari bahan gandum. Berpikirlah nih orang ya. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya dari bahan baku gandum ini bisa disajikan dengan cepat, enak, dan gak gampang rusak. Dan tentu saja memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga aman. Sampai akhirnya beliau menciptakan mie ramen. Di mana ramen yang dia ciptakan dianggap sebagai ramen ajaib. Keajaibannya ditunjukkan dengan cara memberikan air panas doang dan mie bisa langsung jadi dan siap disantap. Ajaib bukan? Oke, 10 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1968, mie instan ini tiba di tanah air kita dengan merek Super Mie. Wah, sebut merek nih. Dan sering berjalannya waktu, muncullah Indomie dan teman-teman yang lain. Yaudah, balik lagi ke pertanyaan yang diajukan oleh rekan gua. Mas bro, jadi boleh nggak dok makan mie instan setiap hari? Set dah. Lama amat jawabnya, muter-muter. Jadi boleh nggak nih? Kan tadi udah gua jawab bro, kalau lu mau makan, boleh-boleh aja. Oke. Dampaknya apa? Oke, untuk menjelaskan itu kita bedah dulu yuk kandungan yang terdapat dalam mie instan. Sebenarnya kandungan di dalam mie instan lumayan ya. Di sini ada makronutrien berupa karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Dan tidak lupa juga dilengkapi dengan mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Gak bisa diremehkan juga ya sebenarnya kandungan di makanan ini. Sebenarnya udah lumayan lah ya. Tapi di sini yang mau gua sorotin, mau gua jadi highlight adalah kandungan natriumnya, teman-teman. Kandungan natrium yang ada di mie instan itu berkisar, ada yang 1000, ada juga yang 1100, ada yang 1200, ya kurang lebih segitulah ya. Terus apa masalahnya dok? Ya gini. Gue kemarin habis baca salah satu artikel Kemenkes. Di situ terdapat kutipan bahwa menurut rekomendasi nutrisi dari Healthcare Kanada, tubuh kita hanya membutuhkan asupan natrium sebanyak 115 mg saja per hari. Itu di Kanada sih ya. Sedangkan kalau berdasarkan United Kingdom, berdasarkan Reference Nutrient Index, batas minimum garam yang harus dikonsumsi ada di angka 575 mg. Kok bisa beda ya? Sebenarnya asupan natrium ini bergantung juga sih sama banyak hal. Contohnya, kita aktivitas fisik nih, keringetan banyak. Nah, di keringat yang kita keluarin itu kan ada kandungan natriumnya. Makanya kalau gak sengaja nih kita ngecap keringat kita, rasanya ada asin-asinnya. Karena ya ada kandungan garamnya, ada kandungan natriumnya. Enak. Gitu. Selain aktivitas fisik, tentu saja iklim akan mempengaruhi kondisi pengeluaran keringat kita. Tapi di Indonesia sendiri ini belum ada yang research, sehingga belum didapatkan berapa sih patokan minimum natrium yang boleh dikonsumsi sama orang-orang Indonesia. Tapi gue yakin lah dengan kondisi yang ada di Indonesia, sebagian besar orangnya mungkin mengkonsumsi natrium berlebihan sebenarnya.
Ya contohnya aja, kayak temen gue yang satu tadi. Temen-temen udah pada tahu belum batas maksimal konsumsi natrium yang sebaiknya dikonsumsi? Kalau berdasarkan acuan dari WHO, batas maksimal natrium yang masih baik untuk dikonsumsi tubuh adalah kurang dari 2400 mg. Ini WHO ya. Nah, kalau Kementerian Kesehatan sendiri udah ngeluarin tuh acuan konsumsi natrium harian yang dianjurkan. Kalau menurut Kemenkes, acuannya agak sedikit lebih rendah dari WHO, yaitu di angka kurang dari 2000 mg per hari. Coba nanti cek di gambar yang gue tayangin di sebelah ya. Nah, di situ ada tuh, bisa dilihat kan, kandungan gula, garam. Oke. Dok, terus natrium itu banyak terdapat di mana? Salah satu sumber natrium yang besar yang biasa kita konsumsi sehari-hari adalah garam, teman-teman. Ya, gambar yang ini nih, tampilin lagi ya. Dalam 5 gram garam terdapat kurang lebih 2000 mg natrium. Jadi itu adalah anjuran konsumsi garam tiap hari untuk masing-masing orang. Oh iya, tadi kan mau menjawab pertanyaan dari teman gue ya. Bang. Tadi kalau makan mie instan sehari 3 kali, ya udah kita jawab nih. Kalau kita makan mie instan sehari 3 kali dengan kandungan natrium di dalam mie instannya, misalnya nih Indomie itu 1070 mg. Ya kita udah kelebihan asupan natrium, Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi 3 kali dalam sehari. Kalau cuma makan sekali sih kayaknya masih oke lah. 2 kali aja udah mulai kelebihan tuh kandungan natriumnya kan. Lah, terus emang apa bahayanya kalau makan natrium secara berlebihan? Emang membahayakan buat kesehatan? Gitu kan jadi pertanyaannya kan? Nanya-nanya mulu nih orang ya. Gue jawabnya kayaknya di video selanjutnya aja lah ya, mengenai kalau orang kebanyakan natrium apa dampaknya. Jadi video hari ini cukup sekian. Buat teman-teman yang suka video ini silahkan like dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Subscribe juga channel ini supaya kita terus mengupdate video-video terbaru. Dan jangan lupa nyalain lonceng supaya kalau ada updatean teman-teman bisa langsung tonton videonya. Oke, video hari ini cukup sekian dan sampai jumpa.